Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 26 Februari 2025, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan didampingi pejabat utama Polda DIY menghadiri acara launching penguatan program pekarangan pangan lestari yang diselenggarakan di Makosat Brimopda DIY pada Senin 24 Februari 2025. Dalam memperkuat sinergisitas antara TNI dan Polri, dibangun kegiatan olahraga bersama, yaitu Jalan Sehat dari Mapolres Batang menuju lapangan tembak para duta Kombat 0736 Batang. Polres Demak menunjukkan kepeduliannya terhadap korban kebakaran rumah di Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, pada Selasa kemarin Polda Nusa Tenggara Barat mengungkap 165 kasus penyalahgunaan narkoba dan mengamankan 248 tersangka. Dari 165 kasus, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB mengungkap 19 kasus. Berikut laporan dari personel Humas Polda NTB, Bribtu Agatha. Polda Nusa Tenggara Barat ungkap kasus besar dalam konferensi pers yang digelar Selasa, 25 Februari 2025. Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Hadi Gunawan SH.SIK membeberkan keberhasilan tim Ditres Narkoba Polda NTB dalam membongkar jaringan narkotika yang cukup mengkhawatirkan. Kasus ini terungkap dari hasil penyelidikan tim penyidik di Treskrimum Polda NTB di 50 kampung rawan narkoba. Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan bersama jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB mengungkap 19 kasus dari 165 kasus narkoba serta menetapkan 28 tersangka. Jumlah kasus ini terungkap selama periode penanganan Januari hingga Februari 2025. Data kasus tahun 2023 sebanyak 716 kasus, tersangka ada 899 orang, dengan perincian 833 orang pria dan wanita sebanyak 66 orang wanita, jumlah barang bukti 1 sejumlah 13.071 gram atau 13 kilogram, ganja sejumlah 32.377 gram atau 30 kilogram, dan ada juga 3 pohon ganja yang dilakukan penangkapan dan ekstasi sebanyak 80 butir. Dalam kasus narkoba, awal tahun 2025, barang bukti yang disita cukup banyak, antara lain sabu-sabu seberat 6,9 kg, ganja sebanyak 120,36 kg, dan 9 butir pil ekstasi. Usai konferensi pers, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan bersama jajaran Ditres Narkoba Polda NTB memusnahkan ratusan barang bukti narkoba. Atas perbuatan seluruh tersangka, mereka dikenakan pasal berlapis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kapolda Nusa Tenggara Barat mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi penting, serta dukungan media yang terus membantu memberitakan keberhasilan ini. Hal ini menjadi pengingat untuk kita semua bahaya narkoba nyata dan mengintai di sekitar kita. Mari terus bersinergi dengan pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Saya Bribtu Agatha dari Nusa Tenggara Barat, Polri TV melaporkan.
Pemirsa, tim gabungan terdiri dari Jatanras Polda Jawa Tengah, Resmob Satreskrim Polres Brebes, dan unit Reskrim Polsek Jatibarang bergerak cepat melakukan penyelidikan intensif terkait peristiwa perampokan bersenjata di rumah milik Mas Lika warga Desa Klikiran di Kabupaten Brebes. Upaya ini membuahkan hasil dengan menangkap 5 dari 9 pelaku dalam rentang waktu antara 16 hingga 20 Januari 2025. Kamis 9 Januari 2025 sekitar pukul 1:30 dini hari. Peristiwa perampokan bersenjata mengguncang Desa Klikiran, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Rumah milik Mas Lika, seorang warga setempat, menjadi sasaran aksi brutal komplotan perampok yang berjumlah 9 orang. Pelaku mendobrak pintu rumah dan langsung menyekap 6 penghuni yang semuanya perempuan. Pelaku mengikat tangan dan kaki mereka dengan lakban, serta membekap mulut korban untuk mencegah teriakan minta tolong. Di bawah ancaman senjata, para pelaku memaksa korban membuka berangkas berisi uang tunai sebesar 20 juta rupiah dan perhiasan emas seberat 50 gram. Pelaku juga merampas 6 unit ponsel milik korban sebelum kabur melalui pintu belakang. Aksi keji itu tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi para korban yang disekap selama perampokan berlangsung. Tim gabungan dari Jatanras Polda Jawa Tengah, Resmob Satreskrim Polres Brebes, dan unit Reskrim Polsek Jatibarang bergerak cepat melakukan penyelidikan. Upaya ini membuahkan hasil dengan menangkap 5 dari 9 pelaku. Penangkapan dilakukan di berbagai lokasi, termasuk di kawasan Pantura, Kota Tegal. Sementara itu, 4 pelaku lainnya, yaitu Sujoko alias Ragil, Rizal Effendi alias Gento, Ajat Munandar, dan Yulianto alias Kier, masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Berdasarkan penelusuran, para pelaku diketahui memiliki peran masing-masing. Ada yang mendobrak pintu rumah hingga menodongkan senjata api rakitan dan senjata tajam untuk menyekap korban. Beberapa pelaku juga bertugas memetakan dan mengawasi rumah sebelum aksi dilakukan. 2 dari pelaku utama merupakan residivis yang sebelumnya pernah diproses oleh Polres Brebes. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 pucuk senjata api rakitan, alat perampokan, lakban coklat, mobil Avanza putih, dan barang rampasan milik korban. Para tersangka dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Pihak kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku yang masih buron dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan para tersangka tersebut. Dari Humas Polres Brebes melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak 705 orang yang merupakan personel TNI Polri dan instansi terkait lainnya mengikuti apel gabungan di halaman gedung MNM Yaware pada Sabtu 22 Februari 2025. Apel dilaksanakan dalam rangka mengamankan situasi Mimika jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Mimika tahun 2024. 705 personel yang terdiri dari TNI Polri dan instansi terkait mengikuti apel gabungan di halaman gedung MNM Yaware, Sabtu 22 Februari 2025. Apel dilaksanakan dalam rangka mengamankan wilayah jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Mimika tahun 2024. Selanjutnya, 705 personel akan ditempatkan di 13 titik pengamanan strategis. Tujuan diterjunkannya personel di 13 titik adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kabupaten Mimika. Apel pagi gabungan dalam rangka antisipasi sidang putusan MK hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Yang mana pada kegiatan hari ini adalah merupakan agenda dari tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Ada 13 titik pengamanan yang perlu diperhatikan. Jadi kami menghimbau kepada masing-masing padal agar mengendalikan anggotanya
dan masing-masing padal mengetahui anggotanya. Jadi di sini kita mengedepankan fungsi preventif, pencegahan. Sesuai dengan moto Bapak Kapolda, komunikasi untuk kenyamanan. Untuk yang berpakaian preman, tidak ada yang membawa senjata api. Ya, saya ulangi. Tidak ada yang membawa senjata api. Komando dari saya. Jadi apabila terjadi sesuatu, silahkan dilaporkan secara berjenjang. Untuk komando, yaitu tetap dari saya selaku Kapolres. Selain melakukan pengamanan, personel yang diterjunkan juga akan melakukan patroli gabungan skala besar. Dalam patroli, personel juga akan melakukan operasi cipta kondisi dengan sasaran mereka yang membawa senjata tajam dan mabuk. Pasca pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas Mimika Provinsi Papua Tengah terpantau kondusif. Sejak pagi hingga sore hari tidak ditemukan gangguan Kamtibmas, menandakan situasi keamanan terkendali. Dari Humas Polres Mimika melaporkan untuk Polri TV. Polres Puncak Jaya menerjunkan 400 personel TNI Polri di Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, saat pembacaan keputusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Personel tersebut disiagakan guna mengantisipasi terjadinya kembali pertikaian antara pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya usai putusan sengketa pilkada yang ditangani MK. Selain disiagakan, personel gabungan juga melakukan patroli untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Saat berpatroli, petugas melakukan dialog dengan warga yang dijumpai. Sejauh ini situasi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, khususnya Mulia, relatif aman dan terkendali. Adapun warga lebih memilih tinggal di dalam rumah dan para pedagang menutup kiosnya guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pertikaian antar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya yang terjadi tanggal 5 dan 12 Februari lalu telah menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 163 orang terluka dan 55 rumah terbakar. Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Puncak Jaya diikuti 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan Yuni Wonda Muskogoya dan pasangan Miren Kogoya Wendy, yang dalam putusan MK memutuskan dilakukan rekapitulasi perhitungan suara ulang 22 distrik tanpa mengikut sertakan 4 distrik yang bermasalah dan dilaksanakan KPU RI di Jakarta. Kapolda Kepri menerima audiensi pimpinan wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia di ruang kerja Kapolda Kepri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.